Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampai pada hadis yang ke-12 daripada hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang ke-12 ini berkaitan dengan keislaman, tanda-tanda keislaman seseorang. Ini meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 23 derajat hadis ini dari Syarah Arba'in An-Nawawi oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Meskipun hadis ini menurut para ulama ahli ilmu yaitu antara lain Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lainnya, ya adalah mursal ya. Akan tetapi yang memiliki syawahid yang cukup banyak dengan redaksi yang semisal. Kedudukan hadis ini ya tentang adab-adab kebaikan yang terhimpun daripada hadis tersebut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam. Ya, penjelasan tentang hadis ini. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kapankah keislaman seorang dianggap baik? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian memandang bahwa kebaikan Islam seseorang dicapai dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan. Dan ini adalah tingkatan golongan yang pertengahan yang disitir oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih yang telah hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dari izin Allah. Ini surah Al-Fatir, Quran surah Fatir ayat 32. Orang yang baik keislamannya adalah golongan pertengahan yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dan sebagian yang sunnah serta meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan. Pendapat yang kedua, kebaikan keislaman seorang artinya jika ia telah mencapai tingkatan
ihsan yang disebut dengan dalam hadis. Qala fa akhbirni 'anil istihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Seandainya engkau tidak mampu, ketahuilah bahwasanya beliau dia Allah melihat. Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang ketiga memandang bahwa kebaikan keislaman itu bertingkat-tingkat, masing-masing orang berbeda-beda tingkatannya. Kesannya pahala dan terutama seorang tergantung tingkatan kebaikan keislaman. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi 'ashri amsalha illa sab'imi'ah dha'fin." Jika Islam salah seorang dari kalian baik, maka setiap amal kebaikan yang dilakukan akan dicatat pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Keterangan para ulama ahli penelitian mengatakan bahwa kebaikan keislaman itu bertingkat, tidak hanya satu level saja. Dan ini pendapat ini menguatkan pendapat yang ketiga. Hal ini yang perlu kita kemukakan di sini adalah bahwasanya agama Islam telah menghimpun segala macam bentuk kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi dalam hal ini telah mengarang buku Mahasin al-Islam, keindahan-keindahan agama Islam. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman mempunyai tulisan tentang pembahasan. Dan perlu diketahui bahwa seluruh kebaikan agama Islam telah terhimpun dalam 2 kata yang disebutkan Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. Inna Allaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Tapi ada stok nggak? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu bermanfaat bagi kita atau tidak? Apakah standar atau patokan yang kita gunakan untuk menentukan sebuah perbuatan itu termasuk bermanfaat bagi seorang muslim atau tidak? Ketahuilah bahwa standar yang harus kita gunakan dalam masalah ini adalah syariat, bukan standar hakikat. Mengapa? Karena Nabi SAW menjadikan meninggalkan suatu hal yang tidak sebagai tanda diri kebaikan selama seorang. Ini menunjukkan bahwa patokan yang harus kita gunakan dalam hal ini bermanfaat tidaknya sesuatu perbuatan di syariat Islam. Hal ini perlu dikatakan karena banyak orang yang salah paham sehingga dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan syariat atau disunahkan dengan alasan bahwa hal itu tidak bermanfaat baginya. Adapun sekarang maka terlebih dahulu akan kita datangkan contoh-contoh yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, di antaranya maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini hukumnya wajib untuk ditinggalkan bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan ditorehkan sebuah mahkota hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari mahkota hitam itu. Sebaliknya, jika terus berbuat dosa, mahkota hitam akan terus bertambah dan menutupi hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka.
surat Al-Mutaffifin. Hal yang dimakruhkan dalam agama ini juga terlebih-lebih dalam mengerjakan hal-hal yang dibolehkan agama, yang sama sekali tidak mengandung manfaat, malah justru terkadang menghalangi seorang dari berbuat amal kebajikan. Banyak orang yang meremehkan perkataan-perkataan yang terlepas dari lisannya serta tidak mempedulikan dampak baik buruknya. Adalah jauh-jauh hari Nabi SAW berkata, Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan ma fiha yahwi biha finnar ab'adu ma baina al-masyriqi wal maghrib. Seringkali seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan dampaknya, padahal ternyata perkataan itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah penjelasan bagian berikutnya dari hadis yang kedua ini kita akan sampaikan pada pertemuan hadis yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.